Menjawabnya ide panitia Bu, dipersilakan Dumon. Terus nanti Pak Ketua Donder dipersilakan. Nanti ini nampaknya tidak bisa kita memisahkan secara terpisah begitu, tapi bisa ada yang menyatu. Oke, terus ide Bu, silakan. Swastiastu, terima kasih kepada Pak Prof. London, Pak Made ya, yang ada di Surabaya, yang sesungguhnya ada di Inggris sebenarnya. Setelah kita coba, kita bangkat menggunakan payung dari Pak Ketut Donder, adalah yantra. Jadi agama kita adalah agama tantra sebenarnya, di mana satu sama lain memiliki jalinan yang begitu erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sementara selama ini, dalam bagaimana kita melembagakan agama kita, kita sering pisahkan. Kita sering pisahkan, bahkan ada statement yang berada di sebuah institusi agama, semakin bagus tattoo seseorang, semakin banyak tattoonya, upakaranya semakin sedikit. Saya berpikirnya datang dari mana tattoo itu kalau materialnya tidak ada, saya bilang begitu. Tinggallah tattoo itu hanya sebuah konsep. Ini dia. Nah sekarang masalahnya bagaimana kita membumikan, ya, mengkonseptualkan tattoo itu ke wilayah yantra. Ya, ini memang antara spirit dan badannya harus menjadi satu. Sama ketika wajah kita secara fisikal, ya, saya termasuk orang yang keras, ini termasuk mungkin Pak Ketut Donder karena rahang saya lebih besar di belakangnya ini, ya, ini keras ini. Kita sama-sama besar dan dibidani juga di Sulawesi, bagaimana kalau watak yang keras. Ini sangat menentukan karakter seseorang untuk ingin maju. Sehingga wajah itu akan menampilkan apa yang ada di baliknya. Apa yang ada di balik itu kan menampilkan wajah. Fisik. Ya, dia tidak bisa. Ya, wajahmu adalah pikiranmu, pikiranmu adalah cita-citamu. Ini penting sekali. Maka agama tidak bisa dipandang sebagai parsial. Maka saya bilang mungkin sama dengan Pak Ketut Donder, dengan teman-teman, begitu dia mengajar acara di kampus tentang ritual, tentang upacara, dia tidak bisa lepas ya daripada teologi. Misalnya, kalau boleh saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketut Donder tadi, yang namanya tantra, tadi sudah disimbol ada yantra, kemudian ada mudra semestinya, ada aksara, ada mandala, dan ada kala, ada waktu. Di waktu pun kita punya dewanya masing-masing. Pasah, Beteng, Kajang, Sri Labo, Jaya Menalo, itu semua dewanya masing-masing. Sehingga ada dewanya ada, butanya ada. Jadi di Bali lebih complicated, bahkan mandala pun sampai ada. Kita punya namanya Karang Sikut Sata di Bali. Bahkan sukat untuk pura, feng shui pura dengan feng shui rumah nggak boleh itu. Namanya Asta Kosala dan Asta Bumi. Sementara di pura pasti menggunakan sukat dalam tattoo Syopurana. Ya, dengan sukat dewa, buta, manusia, bumi. Harus ada di dewa jatuhnya. Maka dengan demikian, ini menjadi satu kesatuan. Sehingga dewa itu tidak berdiri sendiri sebagai sebuah konsep. Ini penting kita. Maka itu berupacara ini sebenarnya mengenalkan kita tentang teologi kita. Ini luar biasa ini. Jadi berteologi mengenalkan Tuhan kita melalui upakara ini. Apa yang disampaikan, maka saya katakan tadi, ketika kita bicara masalah manawa tattoo, kita tidak lepas daripada badan kita ini. Badan kita ini punya struktur. Nah, disitulah kita melihat. Ketika kita mesilo segitiga, dia pasti ang-ong mang. Tidak bisa tidak. Ya, kenapa? Saya baru menemukan itu ketika saya jadi praktisi di Kesulinggihan, di mana kita akan menemukan kaki daripada Suamo itu berbentuk 3. Ongang Surya Mandala Brahma Adipataye, ya. Ong Wisnu Nawa Widya Somo Mandala Adipataye. Ong Mang Geni Mandara Rudra. Jadi ketiga kakinya ada yang bersifat Surya, ada yang menjadi Wisnu, kemudian ada yang menjadi Agni. Jadi dengan demikian saya katakan bagaimana memperkenalkan ini. Makanya kita mulai kembali ketika ngajak ke pura, disinilah kita berteologi. Di rumah juga demikian. Ketika kita coba membagi tubuh ini di wilayah Mandala, Buana Agung, di wilayah perumahan, segitiga itu pasti leboh dia.
Segi 4 itulah natah, lingkar, itu sangat pemerajaan. Maka kita mengenal apa yang disebut dengan Tri Mandala. Okay. Di wilayah Tri Tekarana juga kita mengenal periangan adalah lingkaran, ya, pelemahan adalah segitiga, pawongan adalah segi 4. Karena segi 4 itu manusia. Manusia adalah Panca Brahma, dia malam. Jadi begini mestinya ketika dia membumikan, karena Tuhan seperti kata tadi, tidak berpusat pada teosentris yang bersifat transenden, tapi teoantroposentris yang berpusat pada Buana Alet. Teokosmosentris yang berpusat pada Buana Agung. Maka ini mesti diajarkan, walaupun mestinya akhirnya akan menjadi sangat ribet. Saya menarik sebuah kesimpulan, semakin tinggi sebuah peradaban civilization, di mana puncak-puncak kebudayaan, maka sistem simboliknya semakin ribet. Pasti semakin ribet. Karena apa? Dia menjadi sebuah jalinan. Kenapa dia semakin ribet? Apa yang saya sampaikan kemarin, disinilah konsep samskirti, memberikan nilai tambah daripada apa adanya, tapi menjadi ada apanya. Ini dia penting. Misalnya dari air sederhana saja seperti Bhagavad Gita, kita patram puspam palam toyam, selesai. Tapi dengan demikian tidak ada upaya kita, apa yang dikatakan tadi, parupakaya, ate, idam, sariram, tubuh ini tidak bisa berkarma untuk mengubah material ini. Ya. Ini yang penting. Jadi kita memberikan nilai, maka konsep kita beragama itu, ya alam ini kita angkat. Kita transendensi, dia bahkan mengalami sublimasi. Maka dengan demikian, dari mana kita mulai? Dari materi. Makanya saya sendiri perhatikan, Pak Made London, ketika kita berbicara masalah alam materi, kita kembalikan ana maya kosa pasti itu. Coba lihat dalam sarana pengabenan. Ketika tubuh ini sudah busuk, kita buatkan adagan. Di adagan itu ada namanya beras catur warna. Kemudian ada kojong segitiga sebagai adagan. Coba perhatikan itu. Ya, maka saya katakan roh-roh yang belum tersucikan masih dibelenggu oleh unsur material, maka beras itulah sebagai badannya. Nanti setelah dia meningkat, ya baru dia menjadi Padma Astadala di konsep sok Padma ketika kita nyekah. Nanti kalau dia sudah menjadi Pitara akan dirubah menjadi Dewa Pitara, baru boleh dilingihkan di Daksina. Jadi roh yang bentuk preto tidak bisa ditempatkan di Daksina. Karena Daksina itu adalah stana Tuhan. Maka dengan demikian saya katakan, memang butuh sekali sekarang bagaimana melembagakan agama ini sehingga tidak menjadi diawang-awang. Apalagi ketika mengajarkan Iswara di timur posisinya senjatanya Wajra. Anak-anak kita mulai tanya saat ini, ya kenapa Tuhannya bawa senjata, memangnya dewanya ini suka perang ya Pak? Begitu kan kita. Ya. Ya. Jadi dengan demikian mulai kita, yang namanya Iswara itu apa? Pengembangan mentalitas ketika kita mulai ke timur. Apa yang ada di timur? Ini penting. Maka konsepnya disebut dengan Brahmanga, Pak. Nanti kalau kita buat mudra, kajeklot kangin kado, ing, isana, tang, tat, purusa, ang, agora, bang, bamadewa, sang. Ini dijadikan mudra. Bahkan akan dijadikan mandala, Purwantu, Iswaram, Dewam. Purwantu timur, mandala. Yaitu Maheswara Daksina Bagan Neretam Rudra Moksalam Paschima Mahadewa Pasawaya. Ini dijadikan mudra. Maka mudra itu mengandung 3 kekuatan. Apa dia? Mantra. Ya, misalnya kalau Wiyan Jana mantra ini wajib dicatat Om Ang Ang nama Om Ing Ing nama Om Ung Ung nama Ong Reng Reng nama Om Leng Leng nama Om Ang Aing Om Ong Ong Aung Ong Ang Ah Kang Kang. Jadi di wilayah tarian di situ ada Tuhan dalam sadasiwanya. Ya, jadi orang berteologi itu dengan sangat natural, ya, kemudian sangat cultural. Bagaimana alam ini harus diubah dari natural menjadi cultural? Disinilah pentingnya kita tidak seperti apa adanya. Memang kalau ingin praktis ya sudah, berarti kita tidak bisa. Makanya Banten itu sendiri adalah kreasi. Energi bermain di dalamnya, ada energi api, isi angin, ya energi air di dalamnya. Patram puspam palam toya prinsip dasarnya. Tapi ketika kita digabung, ya mungkin Guru Donar mengatakan ini adalah sebuah laboratorium memadukan dia menjadi satu kesatuan yang namanya Banten sehingga menjadi wujud di Betara, wujud alam semesta. Maka dengan itu mulailah cara mengajarnya dari sini sarana, mulai dari ceng-ceng, mulai dari gangse, mulai dari gong. Maka saya bilang gongnya itu pasti terakhir lingkaran, gangsenya pasti segi 4, ceng-cengnya walaupun bukan segitiga tetapi bedawang nalenya simbol itu. Pelinggih pun seperti itu.
Dan inilah sebenarnya ketika kita berteologi itu kita kembali kepada alam semesta dari tata perumahan rumah. Ya, ini penting sekali. Leboh adalah segitiga, natah adalah segi empat, adalah lingkaran. Tapi semua itu ada wilayah Tuhan. Ya. Maka setra adalah segitiga, karang desa adalah segi empat, kayangan tiga adalah lingkarannya. Ini kita selalu dibawa ke konsep mandala. Diwat aksara ang ong mang. Karena aksara ang ong mang yang kemudian menjadi om sesungguhnya aksara material. Ini mesti harus diketahui. Kita bawa lagi seperti tadi umul-umul segitiga, kober segi empat. Kemudian tedung jadi lingkaran, tumbak jadi segitiga, banrangan jadi segi empat, ada bulu-bulunya. Kemudian payung pagut. Maka ketika kita ke setra, kita mulai pertama pasti membawa api. Coba ketika orang ngutang dulu ke setra, Pak Made, di Sanur, pasti api yang pertama dibawa di depan. Setelah itu baru orang nyun tirta. Setelah orang nyun tirta, tirta dalam, tirta api kayangan tiga, kemudian tirta pengentas, baru ada gamelan, baru layon di belakang. Ini tatanan main ini. Makanya kita berteologi itu bukan hanya di pura. Kita berteologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka konsep kita di rumah kita misalnya gimana Batara Brahma, dia ada di dapur jadi Brahma Agni, kemudian di tempat air, ya. Kemudian ada song somah. Jadi demikianlah bagaimana dia apa yang dikatakan oleh Pak Donner, apa yang disebut teologi kasih semesta ini menjadi sangat aplikatif sekali. Hanya permasalahan ini yang lepas. Mengapa lepas? Saya katakan karena kita memposisikan diri kita sebagai pewaris budaya pasif. Kita serahkan kepada ahlinya. Dan memang dalam teori kekuasaan agama, jika umat ini cerdas, maka akan menjadi pesaing bagi pemilik modal simbolik. Ini masalahnya. Tidak rela modal berbagi. Makanya sehari ini kita siap. Karena permasalahan kita tidak hanya berhenti di wilayah fisikal agama. Bahkan nanti Buana Koso pun mengatakan, satu ketika kita akan berakhir dengan simbol ini. Terutama ketika kita akan mencari jalan kelepasan. Yan ano po si Resang Wuruh ring sejero dengan ajaran Sidanto. Yan kanton ngarep arcana mantra sido manggih kelepasan. Ada transaksi ilahiyah untuk mendapatkan sesuatu apa yang mau dipertanyaan Pak Jiwa Astiko dalam situasi COVID, seberapa jauh peran mantra dan ini akan mengubah segalanya. Tapi terus terang ketika zaman kali Pak, mohon maaf ini, Riyugan tekali datang, tanhana melawihakan ringsang mahadana, sang sura widagda pandita, sami mengayap ringsang dane suara. Ketika zaman kali datang, tidak ada yang lebih utama dari yang berduet kok. Dan semua akan mengayap, memanyakin, menghamba berduet, sang sura pemberani widagda termasuk sulingnya juga ikut di dalamnya. Maka tidak heran ada komodifikasi di wilayah Banten. Bahkan ada Banten-Banten proyek. Jadi orang akan membuat upacara besar harus mengajukan tender dulu loh Pak. Bagaimana doa ini bisa menjadi mujarab? Makanya saya katakan Banten 100 dulang Allah dia ngedulang dalang bulang dalah canang tanding Allah ini suci nirmala. Hanya permasalahannya sekarang ketika kita ada material upacara lu bentuk pelepasan. Ya, makanya nanti mengapa umat Hindu harus membakar tubuhnya? Yadnya nirmalat maka Laksmi disedir gair maka tubuh inilah sebenarnya upakara yang akan kita persembahkan terakhir. Tidak ada lain. Siapa Banten itu? Mari kita lihat Puja Tribuana untuk para pemangku yang ada di Jawa Timur. Pinandito mengatakan, coba sekarang lihat. Puja Tribuana tegas mengatakan bahwa Banten itu adalah Trimurti. Newediam Brahma Wisnusca Boktara Dewa Maheswara Sarwa Dema Lebate Sarwa Karyan Tesidantam. Newediam adalah Banten. Brahma Wisnusca perbukjudan Brahma dan Wisnu. Boktara Dewa Maheswara. Jadi penikmatnya adalah Maheswara. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Hanya permasalahan kalau ada kepentingan ego bermain, apa yang disampaikan Guruji tadi, agak sinergi kita, tansidi, palania, karena di situ ada unsur ego. Nah, jadi kenapa? Reproduksi identitas saat ini. Maka tugas kita sekarang adalah bagaimana meredam ego kita. Makanya saya punya pengertian tafsir berbeda ketika kita mulai memuja juga kesama swama mahadewa sarwa prane hitangkara. Selama ini kan diartikan kesama-sama, mohon maaf. Coba perhatikan punggalan katanya Guruji yang lama juga di ini, kesahiri mami mai kepemilike. Suamam yang ada pada diri. Jadi kepemilikan, keterikatan ego sektoral kita harus mulai diturunkan. Baru sarwa prani itangkara.
baru makhluk-makhluk lain ini akan memberikan kesejahteraan pada orang lain. Tapi selama kita menjadikan orang, umat disubordinat, sementara kita ordinat dan merasa paling hebat, kemudian kita sendiri ke Tuhan ngomongnya, nurunkan ego, tapi menganggap diri paling manusia Tuhan. Mohon maaf, saya bukan manusia Tuhan, kecuali dewa baru nih, para dewa nih. Jadi ya saya hanya sulingnya ketika masih tidak berbusana sulingnya. Nanti kalau saya melakukan puja parikrama, apakah di Surya Swana atau Mupet, ketika saya menggunakan mahkota kebesar, saat itulah saya membangun citra dewani saya pada diriku. Sekarang saya adalah sulingnya. Nah ini kan masalahnya ini. Kenapa? Kembali, ya modal simbolik kan memang mudah dipertukarkan dengan yang lain. Maka dengan demikian, saya katakan kualitas sekarang ini jelas sudah menurun. Ya, karena uanglah segala-galanya. Jangankan seperti kesatria aja menjadi tidak laku saat ini. Maka yang jadi penguasa adalah pengusaha sekarang. Coba kalau nggak punya duit, ini Niki. Maka dengan demikian, terkait dengan Niki, kita lembagakan dalam setiap kehidupan kita. Di lingkaran kita, maka kesan kita menjadi sangat politisme. Ya, padahalnya ceral banget katanya. Makanya waktu Max Murrell menyelidiki dia menjadi sangat bingung. Dia kenapa? Apa sih Hindu ini? Di api ada Tuhan, di air ada Tuhan. Makanya sing dadi nyiam api bancok, sing dadi ngencah di tukade. Kesapa nika? Niki yang penting niki. Karena apa? Tidak boleh kencing menghadap matahari seperti nika. Ya, niki menjadi sangat hal-hal yang sangat prinsip dalam menjelaskan teologi kita, yang teologi kasih semesta di alam semesta, teokosmosentris. Jadi dengan demikian pelembagaan mulai dalam rumah tangga kita. Oke. Misalnya tentang kemulan, mengapa buat kemulan di rumah? Di situ ada Trimurti. Siapa Trimurti? Peragan guru. Siapa guru itu? Jadi bisa dijabarkan. Maka sesungguhnya rumah kita sungguhnya sudah kita suci. Karena dia merupakan mandala. Mandala adalah wilayah Tuhan. Niki yang penting. Hanya selama sekarang lepas. Agama hanya bersifat kognitif. Tidak menjadi terapan aplikasi. Lepaslah dia. Jadi yang kira demikian. Untuk yang pertama nanti kita bersama-sama mungkin gimana konklusinya. Silakan. Untuk semua ide. Lanjut. Pak Donor, silakan. Untuk memberikan penjelasannya. Terus. Om Swastiastu. Host, coba diklik lembaran 50, nomor 51 di PowerPoint saya nomor 51. Layar nomor 51. Terus ke atas lagi 51 nggih. Nggak usah dioperasikan, langsung ke 51, close dulu baru langsung di 51. Nah, sudah cukup. Jadi saya bukan bermaksud untuk melengkapi jawaban Pandita, karena menurut saya jawaban Pandita tadi udah final, bisa dimengerti dan memang demikian harusnya. Tetapi saya memberikan khusus kepada yang artinya mungkin para Pinandita yang baru masuk di wilayah kepinanditaan. Kita bisa lihat pada layar yang ke-51 ini bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu tentang yantra-mantra itu kemudian oleh Pak Dr. Jiwa dibilang ini agak riskan di wilayah sekarang karena ya kita kena bencana COVID ini, karena banyak masyarakat yang ingin menawarkan bahwa ritual ini mampu begini, mampu begitu. Tentu Bapak Jero Mangku sebagai seorang intelektual ada rasa kecemasan karena itu hal tidak bisa dipastikan. Sebenarnya yantra itu ilmu pasti, yantra tantra ilmu pasti. Persyaratan. Jadi kalau misalnya kita mengerjakan rumus trigonometri, kita harus menggunakan rumus trigonometri. Nah, tapi rumus yantra mantra harus digunakan. Kalau itu digunakan secara tepat, pasti itu persoalannya. Dan kemudian sebagian sudah dijawab oleh Ide Pandita. Karena sekarang orang itu, kalau menurut ajaran catur juga itu,
kebenaran di dalam diri orang, kebenaran di kelompok orang, itu tinggal 25% kualitasnya. Jadi, kualitas yang menentukan sebenarnya. Jadi, kalau kita melakukan 4 kali, gagal, di keempat kalinya baru bisa. Tapi kalau benar sekali, langsung pertama langsung jadi. Kalau yantra itu ilmu pasti, kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 itu pasti jadi. Yang penting syaratnya dilakukan. Nah, persoalan sekarang, yantra sebagai alat yang harusnya memenuhi syarat, yantranya tidak memenuhi syarat. Kemudian yantra itu harus diberikan energi oleh orang memenuhi syarat, yang memberikan energi tidak memenuhi syarat. Kemudian setelah yantra memenuhi syarat, diberikan mantra oleh memenuhi syarat, yang menggunakan tidak memenuhi syarat. Bagaimana bisa jadi? Tidak bisa jadi. Oleh sebab itu, yantra ini bekerja secara pasti jika alatnya, sarananya itu sesuai dengan yang dirumuskan, kemudian diberikan orang-orang yang memiliki, memang manusia itu sebenarnya adalah elektronik Tuhan. Elektronik Tuhan yang mampu mentransfer energi. Itu bukan omong kosong, bisa dibuktikan. Bisa kita buktikan beramai-ramai itu. Jadi asal caranya benar gitu. Dan ilmu yoga mengajari tentang itu. Kemudian sekarang orang yang menggunakan yantra, tato, kemudian gegemet segala macam, itu kan sebenarnya rata-rata yang tidak memenuhi syarat. Karena tujuannya yantra itu adalah lebur dalam kesadaran kosmos, menyatu dengan kosmos. Kita masuk dalam dunia kosmos, alam semesta sampai partikel atom semesta ini, menyatu dengan Tuhan. Jadi ketika Atman dan Brahman menyatu, itulah kita bisa berpikir panteistik. Tujuan dari yantra itu seperti itu. Jadi tujuan yantra untuk menemukan identitas diri kita sebagai sang Atman, itu tujuannya. Baik secara personal maupun secara komunal tujuannya. Nah, oleh sebab itu, berhasil atau tidak, kita ingat bahwa di dunia ini ada 8.400.000 spesies. Jadi, orang-orang tertentu yang menggunakan yantra benar, itu sukses dia merealisasikan dirinya. Oleh sebab itu, di dunia sampai saat ini, bisa orang yang sudah berkesadaran Brahman, berkesadaran Atman, ada. Mungkin saja di Bali ada, tapi orang-orang yang demikian lepas dari pemandangan zaman Kali Yuga, karena orang zaman Kali Yuga, dia tidak ingin melihat orang berkesadaran Atman. Tadi sudah dikatakan, yang berkesadaran pengusaha itu yang lebih top itu. Karena menurut zaman Kali Yuga itu kan yang menjadi dewa itu kan dana, uang itu. Jadi kalau mau dihormati, sukses, apa aja omongan, punya uang banyak. Itu zaman Kali Yuga, tapi kualitas kebenaran itu menyebabkan lahir kembali. Tapi kalau kesadaran ini, yantra ini, membuat orang menemukan jati dirinya bersatu dengan semesta. Orang-orang yang berkesadaran Atman, dia akan menemukan rumusan Sarwabhuta Namaskaram Kesawam Pratiga Cati. Apapun yang dihormati, penghormatan itu akan sampai kepada Tuhan. Bayangkan apapun. Mau propan, mau yang penting itu akan sampai kepada Tuhan. Karena tidak ada di luar Tuhan. Karena semua ini ada di dalam Tuhan. Sarwabhuta Namaskaram, Sarwabhuta Tiraskaram Kesawam Pratiga Cati. Apapun yang dihina, penghinaan itu akan sampai kepada Tuhan. Jadi kesadaran itulah yang dihantar oleh simbol-simbol. Saya sangat setuju dan saya pernah dengar juga apa yang dikatakan oleh Ida Acarya tadi itu, bahwa semakin tinggi kemampuan orang itu, dia semakin simbolis. Jadi sebenarnya kalau orang itu mata kelur itu kan ini jaje gitu, tapi kalau dibilang rasanya jaje itu kan bisa digambarkan dengan mental. Jadi wilayah simbolik itu adalah pekerjaan psikologis mental. Nah, kalau orang-orang hanya di lidah, di gigi dan di cangkem, itu jajan nyelegodok bahasa belelenya itu. Jadi, tapi orang-orang yang berkesadaran Atman bisa makan kue tanpa ada kue. Ini bukan omong kosong, ini beneran ini. Orang bisa makan kue, tidak ada kue, ada makan buah. Nah, jadi
pelajaran ini sesungguhnya pelajaran tingkat tinggi, pelajaran tantangan bagian dari pelajaran tingkat tinggi, mengantarkan seluruh umat manusia terserah mana yang lulus. Karena yang tidak lulus itu akan lahir kembali, ada kesempatan untuk menjelma jadi apa maunya karena kita. Nah, contoh ini kan sebenarnya Banten ini adalah yantra ini. Dia berbicara itu. Ini digunakan oleh orang yang polos itu, orang-orang yang general people atau masyarakat pada umumnya. Karena ada rumusan yang menyatakan patram puspam palam toyam, maka ini yang dibawa. Salah ini tidak. Teks sendiri tidak menyalahkan orang membawa ini. Karena disuruh membawa patram daun, puspam itu bunga, palam buah, toyam air. Disuruh begitu, maka orang-orang yang tidak mempelajari mantra, dia akan datang ke kawitannya, ke sanggahnya, ke merajanya, ke Ratu Betara nikit yang ngaturang Banten, Banten buah, bunga, ratu dan sebagainya itu. Salah enggak? Tidak. Kalau itu disalahkan, salahkan teks. Teks tidak pernah salah. Seperti dikatakan oleh Brahma Sutra, sastra yonituat. Nah, sekarang kita ini kerap mengomong tentang teologi, padahal sebenarnya dia tidak ngomong teologi, dia sebenarnya tingkat filosofi. Rujukannya itu Wasista Semerti. Bunyinya itu yukti yuktam upadyam wacanam balakad api anyatrinam iwa jiwa api uktam padmajan mana. Walaupun kata-kata itu dikatakan oleh anak kecil, kalau masuk akal, terima. Dan tolak kata-kata itu, walaupun dikatakan dari Tuhan, tetapi tidak masuk akal. Itu wilayah filsafat itu. Itu orang-orang pekerjaan orang dewasa yang mencari pencerahan orang-orang dewasa. Tapi orang umum yang aman itu, apa yang dikatakan cek turuti. Nanti akan ketemu itu. Oleh sebab itu, langkah pertama bakti karma, nanti akan meluar ke jenana. Nah, oleh sebab itu, ini yang sebelah kiri itu yang di bakti karma itu adalah wilayah publik. Sedangkan di Raja Mada itu sebenarnya wilayah privat itu, wilayah individual. Nah, oleh sebab itu, memang lebih sedikit orang yang dapat memahami, mempraktekkan, dan sukses untuk menggunakan alat sarana dari ritual itu sendiri. Sebab nanti ritual itu seperti dikatakan, kalau dia sendiri itu adalah sadar bahwa tidak ada yang lain, dan kemudian makanya tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Oleh sebab itu, jadikanlah diri kita ini sebagai kosmos, dan kemudian kita ingat bahwa di dalam diri kita itu ada Sang Atman. Itu ada juga rujukannya di Geguritan Suci Kesubudi, itu bahkan di bab 1, pupuh nomor 1. Jene kering meru serire, tepat pada tubuh kita sendiri, kasih tiang maha suci. Jadi di tempat diri kita inilah tempat memuja. Tetapi orang awam tidak bisa diajarkan begitu, sengertinya apa, tidak bisa. Ini tingkatan lebih tinggi. Jadi tangga ketiga dan keempat itu. Mapus pepad merdaya. Jadi bunga yang di Banten itu menjadi hati batin. Magenta suaraning sepi. Jadi ketika orang bermeditasi, dia mencoba mendengar denyut jantungnya itu didengar sebagai genta sang pandita. Jadi itu kan loncatan yang dari simbol ke tidak bersimbol. Tadi orang-orang awam itu mutlak harus diantar oleh simbol. Secara evolusi nanti akan sampai pada kesadaran Atman. Itu jadi tujuan daripada yantra itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kecemasan kalau misalnya ada yang bertanya di masyarakat, kegagalan itu sebenarnya ada pada orangnya. Pada orang yang memberi, yang membuat, dan yang menggunakan. Jadi bukan ilmunya, bukan sarannya, bukan pengetahuannya yang gagal. Dan berikut yang kedua, saya lihat itu pertanyaan yang berikutnya itu tentang mantra harus benar. Ini Ida Acarya juga sering saya lihat di TV menjelaskan itu bahwa mantra itu sebaiknya yang dipahami. Nah, jadi misalnya taruhlah kalau orang pembicaranya tidak jelas, itu kan bisa membuat orang kalah kabut. Misalnya orang bongol-bongolan, kemudian dia ngomong
Aku berang dengan dia itu. Aku berang dengan dia. Tapi kalau orang tidak bagus pendengaran, kan dia sebut perang. Jadi aku mau perang dengan dia. Padahal berang maksudnya itu artinya jengkel. Jadi itu bisa salah menginterpretasikan sebuah suara. Kemudian ada kisah tentang Kumbakarna itu. Ada berbagai macam versi itu. Ketika Kumbakarna ingin mendapatkan pengetahuan sakti yang tidak pernah mati, kemudian para dewa di surga katanya bergejaran itu karena Dewa Brahma sendiri mengatakan siapapun orang yang meminta dengan sungguh-sungguh tidak boleh tidak memberi, nanti Dewa Brahma jadi pilih kasih itu. Jadi siapapun yang meminta dengan sungguh-sungguh akan dikasih itu. Persis seperti bunyi Bhagavad Gita, Ananias cinta yang tumam yajana purepasati itu. Jadi kemudian karena Kumbakarna ngomong tentang tatah indra gitu. Tatah indra itu maksudnya bahwa Kumbakarna ingin merebut tatahnya Indra. Kemudian tatah indra, tatah indra, tatah indra. Nah, kemudian karena sorgan genjong di situ, dikirimlah Dewi Saraswati. Jadi ini teologi metodologi. Teologi metodologi. Oh, jadi logi tiganya ini. Jadi di Dewi Saraswati masuk di ujung lidahnya, di tatah indra menjadi tata nindra, yang konon katanya artinya tidur. Jadi selain tiban tatah indra, tatah indra, tatah indra itu di 1 detik saja kalah mantranya tatah indra bubugejaran begitu, kemudian menjadi tatah indra. Yang minta jelek itu cepat dapat itu. Begitu bilang tatah indra tidur, tidurlah dia sepanjang zaman bisa tidur dia. Itu satu versi. Yang kemudian ada bilang nidra. Ya, jadi nidra juga artinya tidur. Itu kisah-kisah itu, cerita-cerita itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa sebaiknya kalau mantra itu supaya benar, maka mantra itu supaya efektif, sudah berguna, harus benar itu. Perkataan saya ini ditujukan kepada para pinangitu dan pandita, bukan kepada orang awam. Kalau orang awam persis seperti anak kecil yang diberikan obat oleh orang tuanya. Kalau anak kecil itu cukup nguntal saja, kemudian kasih air, itu anak kecil akan berpasrah kepada ibu bapaknya. Tetapi kalau orang sudah dewasa, jurusan fakultas kedokteran, Nyak bin S3, dia akan periksa itu. Ini resep obat sakit kepala, kenapa sakit perut dikasih, tidak mau, dia nolak. Jadi orang dewasa. Nah sekarang, sesuai dengan apa yang saya tulis di dalam buku Teologi Brahma Widya, Teologi Kasih Semesta, agama kita itu diperuntukkan dari bayi spiritual sampai kakek spiritual. Jadi melayani semua. Yantra ini sebenarnya bermain di tingkat yang paling bayi sampai paling kakek. Dan biasanya berhasil pada tingkat kakek spiritual. Yang bayi itu hanya bermain-main dengan yantra, dia akan mendapatkan kesenangan. Jadi upacara dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti itu. Sebenarnya itu apa yang disebut tadi oleh Ida Acarya, festival itu. Festival itu, bukan spiritual. Karena dia bermain di tingkat bergembira, yang seharusnya di tingkat bahagia. Jadi, kembali saya jelaskan itu bahwa sebenarnya sederhananya itu, pengetahuan sangat tinggi kita sebut tadi tentang yantra, tantra, mantra, wujud skalanya yang ada di Indonesia, itu Banten, bahasa Balinya, atau bahasa Sanskertanya Upukara, atau bahasa Indonesianya kadang-kadang disebut sesajen. Jadi sesajen itu adalah teknologi real tentang pengolahan jiwa, mendidik manusia secara evolusi agar manusia itu sadar bahwa dirinya itu bukan badan, tapi dirinya itu sebenarnya adalah yang suci atau Atman. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Kalau misalnya dianggap kurang, bisa diundang dengan 4 jam, kirim tiket bis.
Kira-kira bisa Titian tambahkan kedek niki. Nggih. Iya, semua terima kasih. Yang melengkapi mantan, yang melengkapi kedek nggih. Nggih. Terkait dengan mantra tadi, kan ada yang menggunakan bahasa lokal nggih. Apakah apakah sonteng. Terutama di Jawa itu kita banyak malah menggunakan mantra Jawa yang berasal dari Banyuwangi. Jadi tradisi mesal di Bali adalah menggunakan bahasa osing. Bahasa osing itu terkait dengan teks dan konteks. Ya, teks itu adalah ucapan literasinya. Kemudian konteksnya adalah Bantennya. Karena tidak ada pun hanya beberapa saja Banten ini. Halo. Ya. Halo. Selesai. Nggih, swastiastu. Halo. Nggih. Lanjut. Karena misalnya pasti kita akan menggunakan tidak semua Banten di Bali bisa dengan puja Sansekerta. Jadi kita luruskan bahwa Banten Sansekerta adalah Newedia ya, Newedia Brahma Wisnusya. Misalnya Banten Penyeneng, hanya beberapa setelah saya selaku orang praktisi menemukan Sansekertanya, misalnya Banten Catur, Banten Pulau Gembal, Banten Suci, Daksina itu memang ditemukan dalam teks Sansekerta, itu pun Sansekerta kepulauan. Oke. Nah, sekarang bagaimana ini? Publik, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Donor tadi, ketika dia mewede, gitu artinya. Mewede artinya studi yang dilakukan dengan dirga panjang di belakang. Maka istilahnya mewede, sulingnya itu bukan mewede kitab suci kita, bukan. Atau wahyu Tuhan kita, bukan wahyu kita, enggak wahyu Tuhan. Tapi mewede artinya doa yang dinyanyikan. Di situ ada penting, maka reng-reng yang dipakai, baik dia menggunakan seronce, ataupun yang menggunakan Sadolo Wikridita itu akan menggetarkan alam semesta niki. Yang penting punggalannya tepat, kan niki yang sering. Maka itu kita harus kembali melihat studi-studi ini dengan tek-tek yang benar. Karena di lontar di Bali tiruannya memang tidak boleh ada adag-adag di tengah. Satu contoh, ya. Ketika kita misal Sang Parasurama Kanwo Jenaka. Kalau salah punggal Sang Parasurama surau makan wajah gitu jadinya. Dan tek-tek mantra kita terutama studi setawa di Bali banyak seperti itu kalau kita telusuri lontar-lontar di Bali. Maka syukur Prof Titip nggih, ampura sekarang sudah jadi Dewedananat lah bagaimana studi setawa Oikes itu bahkan Surya Sewana dari Oikes juga sudah ada sehingga kita harus merujuk sehingga apa yang ada makna spirit terkandung dalam tek-tek Sansekerta memang iya. Dan jelas lagi dikatakan di dalam lontar Ariangon yang merupakan rujukan pegangan oleh seorang Pinandita jelas dikatakan yan ane sang mangku dane mangku tan turun nida betara rumasat dusun pinaka unakan widi unang aturakan puja pengasren. Jadi harus ada doa di situ seruti dia maksudnya. Ya pejayan-jayan betara bisa dergoyur bolwerde sakti keranam. Jadi dia menggunakan reng sadula wikridita yang disebut dengan seruti di mana suara kekolong itu menjadi penting ke langit-langit. Disinilah getaran ini akan menghasilkan gelombang. Tetapi kalau memang tidak mampu, ada suara itu. Ya, kalau tidak mampu ya silahkan itu. Karena bagaimanapun mantra sendiri juga juga masuk manana dan tara. Manana dan tara itu menyeberangkan pikiran. Tapi alangkah baiknya ketika penguasaan ini misalnya sudah juga oke. Karena tidak ada istilah bahwa ini benar, ini salah. Tidak ada seperti itu. Bahkan saya sendiri sebagai suling ya, ketika kita akan ngapeng karya, apa kerja upacara yang kita kerjakan pasti sonteng kita pakai. Misalnya kita akan ngotonin, ya, Sang Yang Perdana Purusa, Ibu Pertiwi Bapa, Sang Yang Tiga Guru Wisesa, Sang Yang Prioda Sesaksi, Mene Manusa Nira Ngadakakan Sarira Samskara, Nigang Tasihin pasti disuruh. Jadi demikian sebagai bentuk tambahan supaya memberikan yang lain juga ikut melakukan bertanya. Silakan demikian tambahan saya sedikit. Oke. Suksema itu luar biasa nih, jadi saling melengkapi dan akhirnya kita sedikit ada pandangan wawasan yang lebih luas. Ya sementara ini kita memandang mistik atau simbol-simbol ini kadang-kadang seperti magic dan sebagainya. Tapi dengan pemahaman ini nampaknya ini bisa menjadi pemangku itu berdasarkan
pengetahuan ilmiah, karena mungkin kan rata-rata sudah berpendidikan minimal lah SMA. Jadi dan bahkan banyak yang sudah doktor S2, S1. Nah, ini sangat untuk kita, untuk kualitas Pindandite ini nampaknya sudah mulai berkeinginan untuk mempelajari kitab suci kita atau tradisi-tradisi leluhur kita yang lebih dalam. Ya baik. Tapi sebenarnya Pak, tambahan sedikit, Banten itu pun juga magis Pak. Magi tiruan dan magi sentuhan. Ya, tapi yang jelas Banten ini tidak black magic, tapi dia white magic yang disebut dengan tantrek kanan. Itu demikian lurusannya Pak. Jadi white magic Jadi white magic dia, tantrek kanan dia. Nah, ini ada sesi selanjutnya. Macet itu ya? Ya. Macet ya? Halo? 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 Bisa dengar? Bisa didengarkan? Bisa Pak, bisa jelas. Gitu. Bisa ditutup dulu artinya oleh host ditutup aja. Saya macet ini kenapa ya? Padahal suaranya Bapak kedengaran, Bapak bilang. Kedengaran. Pak Ketut kedengaran. Pak Donar kedengaran ya, terus ada tambahan. Ini kenapa nih anunya? Ya, nanti kita berikan dulu yang bertanya deh. Gambarnya Pak Donar aja yang tidak kelihatan itu. Ya, gambarnya tidak kelihatan tapi suaranya kedengaran. Ada Pak Mangkuas Tono rupanya ini. Oh, ya, silakan Pak. Inge Ratu. Ratu. Kita lanjut saja ya. Lanjut. Ini waktunya sebenarnya jam 5. Namun yang kasih space seperti biasa sampai jam 18. Kira-kira bagaimana nanti dilanjutkan sampai jam 18? Lanjut. Gireng rayung. Kalau lanjut berarti kita buka sesi dari tanya jawab langsung atau ini dari chattingan. Nah, silakan sekarang langsung aja yang ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Silakan Nike. Ada yang ingin bertanya? Macet ini. Itu sorry ada di situ. Ya, silakan. Itu sorry kan. Ya, silakan. Wifi-nya bagus dari. Halo. Atau yang belum. Baca aja dulu ya. Ya ikut tanya ya. Oke, silakan. Mangku Tengah, bertanya. Silakan. Mangku Tengah. Mangku. Nggih, Swastiastu, Ratu. Ini yang cukup menarik dengan persoalan aksara Sabatai dengan Sang Bantang Anging nih ke Ratu. Ini kok biasanya kan ada orang yang berbicara. Mungkin perlu dijelaskan kadang-kadang dalam Utpati Sentiti dalam acara ngantep kan menggunakan ibasata ya nama siwa tetapi kita sering dengar dengan istilah Sang Bantang Anging nang mangsing wangyang ini perlu dijelaskan perbedaan dengan aksara sa dan sang. Nggih penggunaan tabata nggih. Semua itu. Sapa niki? Langsung nih. Sabatai nama siwaya Sang Bantang Anging nang mangsing wangyang. Kemudian saya kemarin dikomplain juga, sebenarnya yang di Bali itu ucapannya ong apa om? Ong apa om? Kalau dalam pasang aksara Bali, ketika dia menjadi om, dia tidak menggunakan ulu candra mangku, tapi dia menggunakan ulu ricam. Ulu ricam itu adalah hampir lingkaran, tapi tidak nyambung lingkarannya di atas angka 3 itu. Kemudian juga ada bolong di dalam itu namanya ulu ricam. Maka kalau demikian ucapannya, maka suaranya tidak ong, tapi om. Kemudian kalau dia berisi ada candra setengah lingkaran, kemudian ada windu, ada nada, maka itu menjadi ong. Ya, ong dan om. Apa perbedaan ini? Coba perhatikan posisi mulut. Ketika posisi mulut mengatup, berarti energi itu harus disalurkan ke dalam diri kita. Om. Om. Kalau kita akan sampaikan ke Buana Agung,
Maka disitulah dia akan menggunakan aksara ong. Mulut terbuka kan ketika bilang ong. Oke. Ya, perhatikan itu. Jadi konsep jabejero ini main di dalam ucapan mantra, tapi di India mungkin nggak ada itu. Mudah-mudahan diketemukan ada. Maka ketika dia ke Jabo, sang bang tang ang ing gitu ya. Jadi dia mulai dia Pasupati Buana Agung ini karena ada suara sengau. Ya. Ong itu kan suara sengau itu. Tetapi dalam penjabaran ong tidak bisa dijabar menjadi ang ong mang, justru yang om yang bisa dijabarkan aum. Ya. Niki dia karena o itu sendiri persenyawaan antara a dan u ditambah om. Terus eng-nya dicarikan di mana kalau ong? Makanya disinilah konsep Bali ini masuk di dalamnya. Oke, Pak Nye, sampun. Makanya di Bali itu banyak sekali dalam teks-teks lontar di Bali itu misi uluricam, yad, nyikatem, mulat, ngidam gitu loh Pak. Ngidam dimisi pada yadnya nirmalat maka. Syukur ada oikas kembali ini ya. Oikas ini dan Gaudrian ini betul-betul memberikan kita tuntunan mana mantra yang tidak mesti menggunakan uluricam, mana yang menggunakan uluricam. Nah sekarang, masalah sekarang ini tentang utpeti setiti perlina. Maka permainan triaksara, panca brahma, dan panca wijaksara pun akan dimainkan dalam 3 dimensi. Dimensi utpeti, dimensi setiti, dan dimensi perlina. Atau disimpan. Maka ketika kita mulai membuka apa yang disebut dengan utpeti, triaksara, pasti mang ong ang. Karena mang itu pasti ketika konsep penciptaan peleburlah duluan. Karena dalam konsep Banten, kalau akan menciptakan dewata, apa yang disebut dengan stiti, maka harus ada apa yang disebut dengan samhara dulu. Akibatnya di segi upacara berpengaruh. Tidak mungkin kita nedonang betara di pura di situ tanpa kita melakukan pecaruan. Karena peleburan ini samhara. Hara dia punya. Bergabung kepada siwa. Makanya konsep mang ong ang. Ketika dia setiti, ang ong mang. Ketika dia pelina, ong ang mang. Demikian juga di wilayah Panca Brahma. Iba serta ini pasti nih. Apakah nanti Bapak ucap kalau dia ke Jabo ke Jero ing, jarang orang bilang ing tang, pasti ibo serta lebih mudah kita menghafal nilainya sama. Ya, ibo serta ya nama siwa, sabatai nama siwaya, atau sabai wo simonanya. Ini kan semua permainan. Nanti Bapak buat diagram untuk sabatai-nya ini, lihat arah mantra. Kalau dia ibo serta berarti dari tengah dulu mulai. Bo berarti dia ke Bamadewa, kemana Bamadewanya? Ke selatan. Ibo, ke timur, berarti ke utara. Nanti perlinanya pasti terbalik arahnya. Begitu cara buatkan dia mandala dalam aksara ini. Ya, makanya nanti tolong nanti baca dalam lontar pengelukunan dasar aksara. Maka disinilah agama kita di Bali yang namanya tantrik memang terlekat dengan hal-hal yang berbau magis. Ya, bukan hanya mistis saja. Mistis adalah bagaimana kita menyatu dengan sang adik kodrati, tapi magis ini artinya di situ ada mana, ada energi yang kita mainkan. Maka Banten itu ada maginya dalam bentuk apakah dia magi sentuhan, magi tiruan. Nah nikilah Pak Mangku ya, jadi dengan ibo serta itu lebih mudah menghafal. Tapi kalau Pak Engtang, silahkan saja, tapi mulut rasanya kok belepotan menyebutkan. Dengan itu, tapi dua-duanya bisa Pak? Boleh. Nah, sama dengan tadi nanti berepotan salah mengucap, nanti apa yang dikatakan Pak Doner tadi tentang Kumakarna, yang diminta oleh Kumakarna adalah suka sadal gitu loh, senang selalu gitu. Tapi akhirnya dibelokkan oleh Wagiswari sebagai Dewi Wak, itu Saraswati, bukan suka sadal, supto sadal, tidur selalu gitu mintanya. Hanya satu ini loh. Ini penting sekali perbenaran Sanskerta. Maka itu sekarang dalam teori juga harus jelas. Wian jana om ang ang om kang kang gang 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 cang cang jang jang niang tang tang. Itu semua setiap suku kata mengandung energi, Pak. Itu nanti ada kita temukan mungkin Guruji, Pak Doner akan temukan itu dalam Kundalini, aksara kang kang kang, semua kang gang. Itu semua dalam tubuh manusia. Tapi kalau sabatai juga ada dalam tubuh manusia, tapi kita bawa kepada versi lokal Nusantara khususnya Bali. Demikian ya. Oh, nggih. Nggih semua. Nggih. Nggih, sampun nggih. Mungkin dipersilakan Pak Ketut Doner. Halo, Pak Ketut Doner. Ada yang perlu ditambah? Nggak nyambung mungkin web. Pak Ketut Doner.
Ini kan? Ya, Oh bisa. Tadi. oh, bisa masuk ya. Bisa ya, masuk. Ya, Ya, ya. Yang pikir penjelasan ide Pandita udah bukan hanya cukup, kalau cukup itu kan kurang Nilainya baik. C loh. Nilainya C cukup. Sangat baik, sudah sangat baik. Kalau menurut saya sangat baik. Jadi itulah pentingnya kita, kalau tataran untuk Pinandita dan Pandita itu kan tataran orang dewasa. Jadi tataran dewasa secara spiritual, ya mantram itu kan berbahasa dengan Tuhan itu. Ketika kita jadi orang dewasa, berbicara dengan orang dewasa, maka tata titi bahasanya itu kan berbeda. Lalu kita masih kecil dalam spiritual itu, biar salah, orang tua pasti tahu Tuhan itu kan leluhurnya kita, leluhurnya manusia. Jangankan bahasa manusia, bahasa batu aja Tuhan tahu itu. Jadi kalau batu salah, kratak-krotok, kambing godel, ayam mantramnya seperti itu, dapat dimaklumi. Tapi kalau sudah namanya Pandita itu dalam bahasa Sanskerta artinya sarjana spiritual itu. Jadi kita harus yang dipanditakan. Ya, ya dipanditakan. Jadi memang kita harus seperti dikatakan juga di Bhagavad Gita, dan saya buat prosa sudah masuk YouTube itu tentang Bodhayanta Parasparam itu, memang acara seperti inilah kita saling menuturi, saling mencerahi, atau kalau saya sering menyebut saling belajar. Inilah media kita saling belajar untuk saling mengingatkan. Jadi tadi Ide sudah menjelaskan bahwa aksara itu adalah lambang dari Tuhan itu sendiri. Aksara itu sendiri adalah wak, seperti dikatakan tadi, itu adalah kata-kata. Bahkan menurut La